Hasil dari website kita kurang lebih seperti ini. Di bagian atas ini adalah semacam menunya, di sebelah kiri ini adalah logonya, kemudian di bagian atas ini adalah menu-menu yang dimiliki, kemudian di sebelah kanan ini adalah semacam tombol. Ke bagian bawah ini adalah semacam hero sectionnya, kemudian di bagian bawah lagi ini adalah partner yang menggunakan dari layanan yang dimiliki oleh landing page ini. Kemudian di bagian bawahnya ada semacam statistik, ada informasi tentang portofolio, kemudian jumlah kliennya, serta rating yang dimiliki. Kemudian di bagian bawahnya lagi adalah untuk informasi tentang testimoni yang dimiliki oleh landing page-nya. Kemudian di bagian paling bawah di sini ada logo, kemudian ada beberapa menu ya, ada 1, 2, 3, 4 menu ya. Menunya bisa diisi dengan sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman. Kalau kita lihat di sini untuk tampilannya dia sudah responsif teman-teman. Jadi kalau misalnya coba saya agak minimize di sini untuk browsernya, maka menu yang sebelumnya tampil di sebelah tengah ini akan berganti menjadi hamburger menu seperti ini. Kalau saya coba klik di sini, maka dia akan menampilkan untuk menunya. Saya klik lagi, maka dia akan menghilangkan untuk menu yang sudah tampil tadi dan akan berganti dari yang sebelumnya hamburger menu, dia akan menjadi semacam tanda cross seperti ini ya. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya untuk hero sectionnya dia sudah berganti dari yang sebelumnya dia berada di sebelah kiri dan juga kanan. Dia berganti ke bagian atas serta bawahnya. Begitu juga di bagian dalam dari partnernya. Dari yang sebelumnya dia mendatar, dia akan menjadi grid seperti ini ya. Akan menjadi 2 buah kolom. Begitu juga di bagian statistik dari yang sebelumnya kiri dan juga kanan. Dia akan berganti menjadi bagian atas dan juga bawah ya. Dan di bagian testimoni dia akan menampilkan hanya 1 buah testimoni saja kalau ukuran dari layarnya menjadi kecil. Kalau misalnya saya agak besarkan, dia tetap menjadi 3. Kalau saya kecilkan, dia akan menampilkan hanya 1 saja seperti ini. Dan di bagian bawah, dia akan menampilkan menjadi grid seperti ini kalau misalnya tampilannya lebih kecil. Dan kira-kira ini untuk projectnya, dan mari langsung kita siapkan untuk persiapan menjalankan project kita ini. Oke, yang pertama silahkan teman-teman siapkan untuk text editor dan yang akan kita gunakan di sini text editornya adalah Visual Studio Code. Silahkan teman-teman kalau misalnya belum punya untuk Visual Studio Code-nya silahkan di-download saja, kemudian langsung diinstal ya. Dan berikutnya mari kita buat sebuah folder. Misalnya kita akan membuat untuk foldernya di bagian desktop. Saya akan klik kanan di bagian desktop yang saya punya ini. Saya klik di bagian new, kita buat sebuah folder baru. Misalnya kita berikan nama untuk folder barunya adalah Tailwind CSS landing minus page seperti ini ya. Kemudian tinggal kita drag saja teman-teman dan kita akan masukkan ke bagian dalam dari VS Code yang sudah terbuka ini. Saya klik, kemudian saya akan geser. Saya akan masukkan ke bagian dalam dari Visual Studio Code yang kita sudah buka ini. Dan untuk menjalankan proyek kita ini setidaknya ada 2 buah ekstensi yang akan saya gunakan. Teman-teman misalnya belum membuka untuk ekstensinya bisa masukkan Ctrl Shift X ya atau dilihat di sebelah kiri ini. Maka harusnya akan tampil untuk bagian dari menu bisa kita klik untuk melihat ekstensi yang kita gunakan. Ekstensi yang pertama adalah yang namanya Live Server ya. Silahkan teman-teman cari untuk ekstensinya. Namanya adalah Live Server. Silahkan diklik saja, kemudian langsung diinstal ya. Kemudian yang berikutnya untuk ekstensi yang akan saya gunakan adalah Tailwind minus spasi CSS IntelliSense ya. IntelliSense ya, IntelliSense. Ini adalah ekstensi yang kedua, Tailwind CSS IntelliSense. Ini adalah 2 buah ekstensi yang akan kita gunakan. Pastikan teman-teman sudah install, kemudian langsung kita bisa gunakan. Lanjut berikutnya kita akan menuju ke bagian project kita, bisa masukkan Ctrl Shift E begini. Ya, kemudian kita akan membuat 1 buah file baru. Ya, klik di bagian atas New File. Kita buat 1 buah file baru. Kita berikan nama index.html. Lanjut kita masukkan di sana untuk boilerplate ya, atau untuk tag-tag yang bisa kita gunakan untuk menyusun web kita ini ya. Nah, kita masukkan di sana dengan menggunakan tanda seru saja, maka dia akan menyusun untuk tag-tag HTML yang akan bisa langsung kita gunakan. Tersusun dari HTML-nya, kemudian head-nya, body, dan ada info di bagian dalamnya, di bagian head. Silahkan bisa dituliskan dengan tanda seru, ya. Kemudian pilih di bagian atasnya, ya. Harusnya muncul untuk suggestion-nya, coba saya ulang lagi, tanda seru. Ya, pilih di bagian atasnya seperti ini.
Nah, dia sudah langsung akan menampilkan kepada kita doc tab-nya, HTML, head, meta, title, head, body, kemudian body penutup, kemudian HTML-nya. Nah, di sini misalnya saya akan ganti untuk title-nya, kita akan ganti misalnya Flare Web Agency misalnya. Oke, berikutnya untuk menggunakan dari ekstensi yang dimiliki oleh Tailwind CSS, kita perlu menambahkan satu buah file baru. Nah, mengapa kita harus menambahkan satu buah file baru? Karena kalau kita langsung menuliskan di bagian dalam dari HTML kita ini, supaya dari Tailwind CSS Intelligent, untuk ekstensi yang sudah kita download tadi, dia bisa menampilkan untuk suggestion-nya, kita perlu menambahkan file tadi, tailwindconfig.js. Coba saya akan masukkan satu buah tag ya, hello world misalnya. Oke, kemudian saya akan masukkan satu buah kelas. Kelasnya di sini adalah text 4XL. Nah, teman-teman lihat di sini dia tidak menampilkan untuk suggestion-nya. Harusnya dia menampilkan untuk suggestion-nya karena tadi kita sudah melakukan instalasi yang namanya Tailwind CSS Intelligent. Nah, kita perlu menambahkan satu buah file baru di bagian dalam dari project kita ini. Saya akan klik di bagian new file. Namakan saja untuk filenya tailwind.config.js. Diisi apa? Tidak usah diisi, kita kosongkan saja ya. Kemudian setelah kita membuat satu buah file baru ini, tailwind.config.js ini, kita kembali lagi ke bagian index.html kita. Biasanya memang perlu beberapa waktu supaya dia menyesuaikan ya dari project kita ini, supaya bisa menampilkan untuk suggestion-nya. Sekarang saya akan ulangi, saya masukkan kelas, saya tuliskan misalnya text -4XL. Saya hilangkan dulu 4XL. Ulangi dulu, saya Ctrl S, text -4. Nah, seperti ini ya, sehingga sekarang dia sudah tampil untuk suggestion yang diberikan oleh Tailwind CSS Intelligent. Coba saya pilih seperti ini, kemudian kita klik di bagian bawah ada Go Live, dan ini adalah kerja dari yang namanya Live Server. Saya klik saja. Kemudian nanti dia akan tampil di bagian dalam dari browser kita. Nah, sementara ini hanya tulisannya seperti ini ya, hello world seperti ini. Kalau misalnya saya ganti bukan 4XL atau kita tambahkan misalnya dengan teks red 500 misalnya. Saya Ctrl S. Kemudian kalau kita lihat nanti untuk tampilannya harusnya berubah. Nah, mengapa dia belum berubah? Karena kita belum mengikutkan yang namanya script yang diberikan oleh Tailwind CSS kita. Nah, caranya teman-teman silahkan buka untuk tailwindcss.com, kemudian scroll ke bagian bawah. Di sana ada yang namanya, coba saya agak besarkan. Nah, di bagian atas ada docs ya. Silahkan pilih di bagian docs. Nanti di bagian bawah di bagian installation ada Tailwind CLI using Post CSS, Framework Guide, kemudian Play CDN. Kita akan gunakan yang Play CDN saja supaya lebih ringkas ya. Kita klik di bagian Play CDN, scroll ke bagian bawah, di sana ada script src mengarah ke https cdn tailwindcss.com. Ini kita copy saja. Kemudian kita letakkan di mana? Kita letakkan di bagian dalam dari tag head kita ini. Misalnya kita letakkan di bagian bawah dari title. Saya akan paste sini, saya Ctrl S. Kemudian kalau kita lihat di bagian dalam dari browser kita, maka tampilannya dia sudah berubah menjadi berwarna merah dan dia menggunakan kelas text -4XL, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan satu buah link di mana linknya menuju ke forshare.com, teman-teman. Nah, isinya apa? Isinya adalah beberapa gambar yang akan mempermudah proses kita dalam pembuatan project landing page ini. Silahkan bisa dilihat di bagian deskripsi. Ini kita download saja. Saya klik di bagian unduh. Nanti dia akan mendownload untuk file zip saya ini ya. Klik saja di bagian unduh gratis. Silahkan ditunggu untuk prosesnya. Harusnya tidak terlalu lama karena file yang di dalamnya tidak terlalu banyak juga, teman-teman ya. Silahkan dibuka saja. Kemudian langsung kita ekstrak tadi untuk file zip yang baru saja kita buat, kita download. Saya klik kanan, kemudian pilih di bagian ekstrak. Kita pilih ekstrak all saja. Ya, kemudian saya klik di bagian ekstrak lagi. Nanti dia akan menghasilkan satu buah folder ya. Foldernya bernama img. Ya, foldernya bernama img seperti ini. Kalau saya klik di sini untuk img-nya, ini adalah gambar-gambar yang sudah saya siapkan dan teman-teman bisa langsung gunakan saja.
Jadi teman-teman polanya seperti ini, silahkan bisa diikuti dan menggunakan gambar dulu seperti yang sudah saya siapkan. Nanti kalau misalnya sudah selesai untuk semua proyeknya, baru teman-teman bisa ganti bagian per bagiannya sesuai dengan yang akan diganti. Nah ini saya up dulu, ya saya masuk ke bagian IMG ini. Untuk folder IMG di sini saya klik, saya copy saja, kemudian saya akan letakkan di project saya yang sudah saya buka di bagian VS Code. Saya letakkan di sini, saya Ctrl V, ya. Saya klik di bagian paste ini, maka untuk folder IMG-nya sudah masuk ke bagian dalam dari project kita. Kalau saya klik di sini, dia langsung tampil untuk gambar-gambarnya, ya. Untuk gambarnya ada beberapa, di sini ada bootstrap.png, sampai di bagian bawah ada start.jpg, ya. Dengan begini kita akan lanjut untuk membuat di bagian atas dari web kita, ya. Di bagian atas di sini ada yang namanya navigasi. Selanjutnya kita akan membuat di bagian atas di sini ada logo, kemudian ada menu, kemudian di sebelah kanan di sini adalah untuk tombolnya ya. Silahkan teman-teman balik lagi ke bagian dalam dari file index.html kita, kemudian kita akan hilangkan untuk hello world ini. Kita ganti dengan bagian navigasi ya. Kita akan masukkan di sini untuk nav, kemudian disusul di sana untuk tag div. Kemudian di sana kita buat 3 buah bagian di bagian dalam dari tag div ini. Yang pertama adalah tag A. Kemudian kita tambah lagi di sana ada tag div. Kemudian tambah di bagian kanan untuk tombolnya adalah button. Oke, seperti ini. Kemudian silahkan teman-teman enter saja. Maka dia akan membentuk polanya seperti ini. Nah, pertama saya akan masukkan terlebih dahulu untuk gambarnya ya. Misalnya saya akan masukkan di bagian dalamnya di sini untuk gambarnya IMG SRC, kemudian saya masukkan untuk gambarnya di bagian IMG, kemudian logo. Ya, seperti ini. Ya, saya Ctrl S, kemudian coba kita lihat untuk hasilnya di bagian Flare Web Agency kita. Dan logonya sudah tampil, teman-teman. Ya, logonya sudah tampil. Sekarang kita akan menambahkan untuk menunya di bagian tengah ya. Jadi menu Pricing, Product, About Us, Career, Community. Saya akan tambahkan di bagian dalamnya. Kita akan membentuk di bagian dalam dari div ini. Coba saya akan kecilkan dulu di sini. Saya Ctrl B seperti ini supaya dia agak lega, teman-teman ya. Saya akan masukkan untuk 5 buah menu. Class, saya masukkan di sana menu yang pertama namanya adalah pricing. Pricing. Kemudian kita akan buat 4 lagi ya. 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian yang kedua di sini kita berikan nama misalnya produk. Kemudian yang ketiga kita berikan nama about us. Yang keempat kita berikan nama karir. Kemudian yang keempat di sini kita berikan nama, yang kelima kita berikan nama community misalnya. Saya Ctrl S, coba kita lihat untuk hasilnya. Nah, dia tampil di bagian bawah karena memang defaultnya kalau kita menggunakan untuk div, maka dia akan berjajar ke bawah ya, bukan ke samping. Tapi tidak masalah, nanti kita akan sesuaikan dengan Tailwind CSS. Nah, tambah di bagian button ini kita masukkan dengan tulisan Create Account seperti ini. Nah, sementara ini untuk tampilannya masih ke bawah seperti ini ya. Untuk logo, menu, kemudian create account-nya. Kita akan buat terlebih dahulu supaya dia menjadi mendatar, teman-teman. Untuk membuat dia menjadi mendatar, mari kita masuk ke bagian dalam dari div di sini. Coba saya berikan untuk infonya di sini misalnya adalah navigasi. Ya, kemudian di bagian dalam dari nav ada div. Nah, div ini kita akan tambahkan kelas. Kelas yang pertama adalah container, supaya dia menjadi ukuran dari div kita ini, dia tidak terlalu melebar, teman-teman. Ya, ini adalah kelas yang dimiliki oleh Tailwind CSS. Kemudian kita akan buat dia menjadi ke tengah. Kita gunakan MX Auto. Kemudian kita buat dia menjadi mendatar, kita berikan flex. Ya, coba kita lihat untuk hasilnya dulu. Nah, dia sudah mendatar seperti ini. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, untuk tulisan dari pricing-nya, kemudian create account-nya, dia tidak dalam satu baris ya. Ada yang bagian atas, ada yang bagian tengah, kemudian ada untuk gambarnya seperti ini. Coba kita buat supaya dia menjadi mendatar dan untuk sumbu vertikalnya dia ke bagian tengah ya. Kita masukkan di sini dengan item center. Item center. Oke, seperti ini item center.
Nah, dia menjadi ke tengah seperti ini. Sekarang kita akan buat supaya dia punya jarak, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini, sebenarnya dia jaraknya agak jauh ya. Tetapi kita coba akan melihat terlebih dahulu. Saya berikan border black misalnya. Border black. Nah, sebenarnya areanya seperti ini ya. Di bagian kiri ini adalah logonya. Di bagian tengah ini adalah untuk menunya. Kemudian di bagian kanan ini adalah tombolnya. Kita buat supaya dia punya jarak antara satu dengan yang lain. Saya akan tambahkan justify between. Ya, seperti ini supaya dia menjadi ada jaraknya. Sebelah kiri, sebelah tengah, sebelah kanan ya, seperti ini. Kemudian kita lihat di sini untuk logonya terlalu besar ya. Coba kita agak kecilkan logonya. Saya akan masuk ke bagian ahref ini, saya masukkan kelas, kelasnya kita berikan W32 ya, ukurannya supaya 32. Dan 32 ini apa? 32 ini adalah 128px, teman-teman. Kalau saya lihat di sini, maka untuk logonya dia menjadi kecil. Dan saya ingin supaya untuk bagian menu ini dia punya jarak antara atas ya. Kalau kita lihat di sini dia terlalu mepet ya. Bagian atas terlalu mepet, bagian bawah juga terlalu mepet. Coba kita berikan untuk tambahan padding ya, padding dengan sumbu Y, ukurannya adalah 5. Saya Ctrl S, sekarang kalau kita lihat untuk bagian dari nav kita, sekarang dia menjadi lebih lega ya, secara vertikalnya. Dari atas ada jaraknya, kemudian dari bawah ada jaraknya. Kemudian kita akan tambahkan di bagian dalam dari div ini, sementara ini sudah oke, saya hilangkan untuk bordernya. Oke, kemudian saya akan masuk ke bagian dalam dari menu kita. Saya masukkan kelas di sini. Saya tentukan misalnya supaya dia punya jarak dengan sumbu X-nya. Space X minus 6 misalnya. Saya Ctrl S. Kalau kita lihat supaya dia punya jarak ya. Nah, dia punya jarak seperti ini. Kemudian saya ingin supaya dia menjadi agak tebal. Font semi bold. Ya, kemudian saya masukkan di sana untuk kelasnya yang lain, supaya kalau misalnya kursor kita berada di bagian atas dari tiap-tiap menu ini, maka dia berganti warnanya menjadi semacam kemerah-merahan. Ya, kita berikan href dulu. Saya berikan di sini untuk memberikan efek hover. Ya, masukkan saja hover seperti ini. Kemudian kita tentukan text rate 500. Ya, begitu juga di bagian bawahnya. Kita berikan hover, text rate 500, kita berikan href. Sementara saya kosongkan saja. Ini juga sama, hover, text rate 500. Di sini juga hover, text rate 500 href, sementara kita kosongkan. Ini juga sama, hover, text rate 500, kemudian hrefnya kita kosong. Href. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita letakkan kursor kita di bagian atas, maka warnanya akan menjadi merah seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian kanan kita akan berikan tombolnya ya. Tombolnya seperti ini supaya dia berwarna merah ya. Saya masukkan ke bagian button. Saya berikan kelas, saya masukkan untuk bagian button ini punya background warnanya merah seperti ini. Kemudian saya masukkan text white supaya warnanya menjadi putih untuk teksnya. Kemudian saya berikan px untuk padding dengan menggunakan sumbu X. Di sini kita masukkan 4. py sumbu Y atau yang vertikal saya berikan 2. Nah, sementara ini masih persegi seperti ini. Saya ingin untuk bagian tepi-tepinya ini dia menjadi rounded. Kita masukkan rounded. Kita tentukan misalnya supaya agak besar ya, rounded 3XL. Nah, seperti ini sehingga untuk bagian atas logo, menu dan juga tombol sudah. Kemudian kita masuk ke bagian bawahnya adalah untuk hero section-nya ya. Di bagian hero section semacam ada informasi fitur, kemudian ada semacam tulisannya. Di bagian bawah adalah penjelasan deskripsi singkat kemungkinan.
kemudian ada tombolnya, dan di sebelah kanan adalah ada gambarnya. Ya, kita akan masuk di sini di bagian bawah dari navigasi ya. Saya masukkan di sini adalah untuk hero section. Hero sectionnya. Ya. Di sini saya masukkan untuk section, kemudian di bagian dalam dari section kita akan bentuk dua buah div. Div pertama, kemudian div kedua. Nah, seperti ini. Div yang pertama di bagian dalamnya saya akan masukkan untuk beberapa tag ya. Tag yang pertama adalah H4. Di sana tulisannya adalah new feature misalnya. Ya. New feature. Kemudian di bagian bawah dari new feature ini saya tambahkan H3 lagi. Isinya adalah tulisan coming up with fresh ideas misalnya. Ya, kemudian di bagian bawahnya saya berikan tag P. Saya masukkan lorem misalnya adalah 15 misalnya. Saya enter, maka langsung akan tampil di sana untuk tulisan-tulisannya. Kemudian di bagian bawahnya dari lorem ini kita buat satu buah tombol ya, sehingga tulisannya new feature coming with kemudian lorem ipsum ya. Saya tambahkan tombol di bagian bawahnya. Masukkan button. Button ini harusnya sama dengan di bagian atas ya. Ini saya copy saja. Saya copy. Saya letakkan di bagian bawahnya. Saya paste di sini. Harusnya dia sudah tampil untuk tombolnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian kanan kita akan masukkan untuk gambarnya. Gambar sudah saya siapkan, tinggal teman-teman bisa gunakan. Nah, gambarnya kita letakkan di bagian dalam dari div yang kedua ini. Atau kita ganti saja bukan div ya. Saya langsung masukkan dengan img src saja. Img src. Saya langsung panggil untuk gambar yang saya punya, img. Nama filenya adalah hero, teman-teman. Ya, hero.jpg. Saya Ctrl S, nanti harusnya tampil menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat supaya dari tulisan ini dan juga gambar dia menjadi terletak di bagian kiri serta kanan. Dan untuk bagian-bagian tersebut, kedua hero ini, dia akan berada di bagian dalam dari kontainer dan letaknya kita akan tengahkan. Nah, saya akan masuk dulu ke bagian dalam dari section. Bagian section saya masukkan class. Kemudian kita berikan di sana container. Kita berikan PX sekalian saja supaya agak ada jedanya ya. Kemudian kita buat dia supaya ke tengah, MX auto. Ya, dia supaya menjadi ke tengah seperti ini. Kemudian kita buat dia menjadi dua buah kolom atau biar menjadi satu baris. Kita masukkan flex, kemudian masukkan justify between. Kemudian supaya dia sejajar secara vertikal, item center. Ya, kemudian kita berikan margin dengan sumbu Y ya, MY 6. Kemudian kita berikan space X 6 supaya dia punya jarak antara kiri dan juga kanan sebesar 6. Nah, sementara ini gambarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi tulisannya kemudian gambarnya. Dan gambarnya terlalu besar. Mari kita coba agak kecilkan teman-teman ya. Saya masuk ke bagian IMG. Saya berikan kelas. Kelas SRC. Kelasnya kita tentukan untuk ukurannya misalnya adalah W3/6 ya. 3/6 berarti adalah setengah, betul ya. Ukurannya adalah setengah. Di bagian atas div ini juga kita berikan kelasnya. Kelasnya adalah W3/6 ya, artinya adalah setengah. Sehingga akan terletak di bagian kiri serta kanan seperti ini. Tinggal di sini ukuran-ukuran dari tulisannya kita ganti teman-teman ya. Saya masuk ke bagian H4 ini. Saya masukkan kelas. Kelasnya saya masukkan teks XL supaya tidak besar-besar banget ya. Kemudian kita berikan font bold supaya tebal. Kemudian di bagian H3 kita berikan kelasnya. Kelasnya saya buat dia supaya lebih besar daripada yang H4 di bagian atasnya tadi. Teks 5XL supaya besar. Kemudian saya berikan bold juga. Font bold. Kemudian kita berikan MB-5 supaya dia punya jarak antara atas dan bawahnya seperti ini.
Lanjut di bagian lorem ipsum, saya ingin supaya untuk warnanya tidak terlalu hitam seperti ini ya. Saya akan buat dia menjadi grey, teman-teman ya. Saya masukkan kelas, saya berikan teks grey, misalnya 500, saya berikan margin bottom juga. Ukurannya adalah 5, di mana margin bottom di sini 5 ini adalah 1,25 rem ya. 1,25 rem. Ya, saya Ctrl S. Sekarang coba kita lihat untuk hasilnya. Kurang lebih seperti ini ya untuk bagian dalam dari hero section kita. Lanjut di bagian bawah dari hero ini, kita akan tambahkan untuk partnernya. Sehingga kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Ada background di bagian belakangnya, kemudian ada gambar-gambar dari partner yang bekerja sama dengan web agency ini. Saya akan masukkan di bagian bawah dari hero section, dan ini kita berikan nama misalnya partner. Ini adalah partner. Ya. Dan di sini kita bentuk dia menjadi section, kemudian di bagian dalam dari section kita berikan div. Bagian dalam dari div saya bentuk misalnya sementara ini adalah satu buah img, atau kita langsung berikan 5 kali saja ya. Saya enter seperti ini. Kemudian saya akan masukkan, coba saya agak rapikan, img 1 2 3 4. Nah seperti ini ya, section div, kemudian ada img di bagian dalamnya. Nah, sementara ini masih kosong, saya akan masukkan 5 buah gambar ya. Pertama adalah img, saya urutkan saja dari yang paling atas, bootstrap. Saya masukkan img, setelah bootstrap kita punya dribble. Setelah dribble kita masukkan lagi envato. Saya masukkan lagi img, setelah envato Instagram. Setelah Instagram, img, berikan jQuery misalnya. Nah, sementara seperti ini, kalau kita coba lihat, maka tentu saja hasilnya adalah menurun seperti ini. Kita ingin dia menjadi mendatar. Nah, supaya dia menjadi mendatar, saya akan masuk ke bagian dalam dari div ini. Saya berikan kelas, kelasnya kita masukkan kontainer dulu. Kemudian kita buat dia menjadi ke tengah. Kemudian kita berikan flex ya, flex. Kemudian kita masukkan justify around. Bukan justify between, saya pilih justify around saja. Sehingga setiap gambar ini dia akan dilingkupi oleh pembatasnya ya dengan gambar yang lainnya. Kemudian saya masukkan item center seperti ini. Kemudian saya tentukan untuk maksimumnya max W5XL misalnya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk gambarnya dia memenuhi seperti ini ya. Kita akan buat menjadi lebih kecil untuk gambarnya. Coba saya masukkan di sini untuk kelasnya kita berikan W32. Juga sama, kelas W32. Ini juga kelas W32. Ini juga kelas W32. Kelas W32. Nah, seperti ini sehingga bisa menjadi lebih kecil. Dan kita berikan tambahan background di bagian belakangnya. Dan untuk background saya letakkan di bagian section. Plus, BG, gray, misalnya kita tentukan 100 saja. Kemudian kita berikan padding semuanya seukuran 10. Kemudian kita berikan margin dengan sumbu Y seukuran 5. Saya Ctrl S, hasilnya adalah seperti ini ya. Bagian belakang background, kemudian ada gambar-gambar di bagian tengahnya. Nah, lanjut di bagian berikutnya, di bagian bawah dari partner ini kita akan tambahkan statistik, teman-teman. Ya, konsepnya sebenarnya sederhana. Jadi di sini adalah gambar, kemudian ada info statistiknya, kemudian di bagian bawah ada judulnya, lorem ipsumnya, kemudian informasi portofolio, kemudian klien, rating, kemudian info. Tambah di bagian bawah ada more info seperti ini.
Nah, mari kita buat. Kita masuk ke bagian bawah dari section. Ya, saya akan masukkan di bagian bawah dari section ini untuk menambahkan statistik. Ya. Statistik. Statistik. Ya. Kemudian saya masukkan di sana adalah section, di mana sectionnya di dalamnya ada dua buah bagian. Yang pertama adalah IMG, kemudian yang kedua adalah div. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian, bukan seperti ini. Seperti ini, saya ulangi dulu. Section, kemudian di bagian dalam dari section ada dua buah bagian, IMG yang pertama, kemudian bagian yang kedua adalah div ya. Tulisannya seperti ini, section IMG plus div. Saya enter, menjadi seperti ini. Saya masuk ke bagian yang gambar dulu ya. Gambar dulu, di bagian gambar saya masukkan untuk gambarnya img/stat.jpg. Kalau saya lihat sekarang untuk hasilnya adalah seperti ini ya, ada gambar statistiknya ya. Macam info ada orang bersalaman seperti ini ya. Kemudian ada dolar-dolarnya. Nah, saya akan berikan untuk kelasnya dulu supaya dia tidak terlalu besar ya. Saya masukkan kelas, saya tentukan untuk ukurannya W3/6 supaya dia menjadi lebih kecil ya untuk ukuran dari gambarnya. Kemudian saya akan masukkan di bagian section dulu ini. Saya masukkan kelas, container, kemudian saya buat dia ke tengah. Kemudian saya berikan space X6 supaya dia punya jarak sebesar 6 ya antara kiri dan juga kanan. Kemudian kita buat dia mendatar, flex, justify, between. Kemudian kita buat dia menjadi tengah secara vertikal, item center. Nah, seperti ini ya. Sehingga dia menjadi ke tengah. Sekarang kita masukkan untuk tulisan di bagian kanannya. Nah, di bagian kanan di sini ada beberapa tulisan, statistik, kemudian what we can do for you ya. Saya masukkan ke bagian dalam dari div. Yang pertama, saya masukkan H4 ya. Kemudian saya berikan kelas, kelasnya di sini saya masukkan teks. Di sini teks XL. Kemudian di bagian dalamnya kita berikan font bold. Font bold. Kita berikan tulisan misalnya statistik. Statistik. Bagian bawahnya saya berikan H3. Ya, kemudian saya masukkan tulisannya misalnya what we can do for you. Ya, kemudian kita masukkan kelasnya. Kelasnya, yang pertama untuk kelasnya kita buat dia menjadi lebih besar ya daripada yang atasnya. Teks 3XL, kemudian font bold supaya dia menjadi tebal. Kemudian kita berikan margin dengan bawahnya, MB5. Coba kita cek untuk hasilnya. Kurang lebih seperti ini ya, statistik, kemudian what we can do for you. Di bagian atasnya seperti ini, kemudian bawahnya adalah tulisannya. Nah, saya akan masuk ke bagian yang berikutnya. Di sini kelihatannya untuk bagian kanan ini dia terlalu ke kanan ya. Coba saya berikan ukuran yang sama saja dengan bagian atasnya, di mana punya kelas W3/6 ya, menjadi setengah ukurannya. Sehingga dia agak mepet ke kiri harusnya, seperti ini. Ya. Nah, di bagian bawah dari what we can do for you ini, saya tambahkan P. Kemudian saya masukkan lorem. Loremnya misalnya adalah 20 misalnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya masukkan untuk tulisannya, misalnya warnanya adalah grey. Seperti di bagian atas kita gunakan grey ya. Saya gunakan grey di sini, teks grey 500. Saya masukkan sama saja. Kelas teks grey 500. Nah, dia warnanya menjadi tidak terlalu hitam seperti sebelumnya. Nah, di bagian bawahnya kita tambahkan informasi jumlah portofolionya, kliennya, kemudian ratingnya misalnya ya. Kita akan tambahkan di bagian bawah dari tag P ini. Saya bentuk div dulu ya. Kemudian kita berikan div lagi. Ya. Div yang pertama kita berikan supaya dia menjadi ke tengah ya. Div di bagian dalamnya dulu saya masukkan misalnya adalah H4. Kemudian di bagian dalam dari H4 bawahnya saya masukkan P. Misalnya yang pertama adalah portfolios.
portfolios. Di sini adalah informasi tentang portfolionya. Ini adalah portfolio. Ya, seperti ini. Nah, di sini saya akan buat dia menjadi kelas flex supaya dia mendatar, berarti justify between. Kemudian saya berikan PY6. Kemudian saya tentukan untuk max-nya, max W80. Kemudian MX auto supaya dia menuju ke bagian tengah. Oke, portofolionya seperti ini. Coba di bagian atasnya H4-nya saya tambahkan tulisan, misalnya di sini 20 plus misalnya. Kemudian saya masukkan di bagian atasnya, di sini saya berikan kelas text center, text gray 600 atau 500 saja, 500. Ya, kemudian di sini untuk bagian H4-nya saya berikan kelas, saya butuh untuk ukurannya supaya lebih besar, text 2XL. Supaya lebih besar, text 2XL. Nah, supaya lebih besar seperti ini. Kemudian saya tentukan untuk tebalnya ya, font bold. Kemudian saya masukkan text gray untuk warna dari teksnya. Saya ingin supaya lebih hitam ya, text gray 900 misalnya. Nah, sehingga untuk tulisannya menjadi seperti ini, 20 plus portofolio. Ini saya copy saja. Saya copy, saya letakkan di bagian bawahnya, saya letakkan bagian di bawahnya. Sehingga saya tambahkan 2. Nah, di bagian yang kedua ini bukan portofolio, tetapi misalnya saya berikan clients. Untuk clients-nya misalnya adalah 100 client ya, 100 clients. Ini saya ganti clients. Kemudian yang berikutnya di sini ratingnya. Ratingnya misalnya adalah 4,8. Ini adalah rating. Saya Ctrl S. Sekarang kalau kita lihat seperti ini, 20 plus, kemudian 100 klien, kemudian rating. Nah, di bagian bawahnya ada info, kemudian ada tombolnya. Ya, saya masukkan di bagian bawah dari div ini. Ya, jangan salah meletakkannya. Div, setelah rating ada div penutup ya. Jadi penutup yang kedua. Saya tambahkan di bagian bawahnya, saya berikan P. Saya masukkan di sana misalnya adalah P, saya masukkan kelas. Kelasnya saya masukkan teks gray 500. Saya berikan lorem saja. Lorem misalnya 10. Tetapi di bagian depannya saya berikan span ya. Span, saya tuliskan info begini saja. Ya, kemudian saya masukkan kelas. Kelasnya adalah font bold supaya dia menjadi tebal untuk tulisan infonya. Nah, info, kemudian lorem ipsum. Coba saya berikan spasi dulu, agak ada spasinya. Nah, seperti ini ya. Kemudian lanjut di bagian bawahnya, ini ada tombolnya. Ya, tombolnya saya kopikan saja dari bagian atas. Di sini kita punya tombol. Ini kita copy saja. Saya Ctrl C. Saya letakkan di bagian bawah dari P ini. Ya, saya letakkan di bagian bawahnya. Nah, tinggal di sini kita ganti. Misalnya saya berikan di sini adalah tulisannya detail. Detail. Oke, seperti ini ya. Coba kita lihat, maka ada tulisannya detail. Dan saya ingin supaya dia agak ada jaraknya ya dari bagian dalam dari info ini. Saya masukkan di bagian bawahnya supaya dia punya jarak. Setelah tag P, saya berikan tambahan di sini MB-4. Kalau saya lihat di sini, maka dia akan memberikan jarak ya. Ada info, kemudian di bagian bawahnya adalah tombolnya. Lanjut di bagian bawah dari statistik ini kita akan tambahkan testimoni teman-teman ya. Jadi ada testimoni, kemudian ada gambar dari orang yang memberikan testimoni, kemudian ada namanya, kemudian semacam ada apa yang dia ucapkan ya. Saya akan masukkan di bagian bawah dari section terakhir ini. Ini adalah untuk testimoni. Ya, di bagian testimoni saya masukkan section, kemudian di bagian dalam dari section saya punya nanti kita tambahkan H4. Di bagian dalam dari H4 bawahnya ada H3.
kemudian bawahnya H3 saya butuh div. Ya, saya tuliskan seperti ini. Ya, sehingga polanya section H4, H4, kemudian ada div. Saya masuk yang pertama di bagian H4, saya masukkan tulisannya adalah testimony has. Kemudian H3-nya saya tuliskan what they say about us misalnya. Ya. Di sana saya akan tambahkan untuk sectionnya, section class, container, mx auto, saya berikan P10, MY5 supaya dia punya margin ukuran 5, kemudian saya akan tengahkan tulisannya text center. Ya, coba kita lihat hasilnya supaya dia menjadi ke bagian bawah testimony what they say about us. Nah, saya akan besarkan untuk tulisannya H4, saya berikan kelas text XL. Kemudian font bold. Oke, kemudian saya masukkan di bagian bawahnya, di bagian H4-nya. Setelah H4, H3, saya masukkan kelas text 3XL, kemudian font bold, kemudian dia punya margin dengan bawahnya, ukurannya 5 ya, sehingga dia akan lebih besar dan ukurannya akan punya jarak dengan bagian bawahnya. Nah, lanjut di bagian dalam dari div, saya akan masukkan untuk testimoni yang diberikan oleh seseorang. Saya akan buat div dulu. Ya, kemudian di bagian dalam dari div, saya buat satu buah gambar. IMG. Ini adalah gambar orang yang memberikan testimoni. Ya, saya berikan src. Misalnya saya masukkan untuk gambar pertama, person 1. Ya, kemudian di bagian bawah dari person 1 ini saya masukkan untuk kata-katanya ya. Saya masukkan H5, saya masukkan namanya, misalnya pertama adalah John Saleh misalnya. Kemudian bawahnya saya berikan P, P teman-teman. Ya, P-nya saya berikan lorem dulu, lorem. Saya masukkan 10 misalnya. Nah, seperti ini ya. What they say about us. Kemudian bawahnya ada fotonya. Kemudian bawahnya lagi adalah apa yang dia tuliskan. Nah, di sini saya akan masukkan dia supaya menjadi di bagian flexnya ya. Saya masukkan di sini untuk flexnya, kelas, flex, justify between. Ya, kemudian saya masukkan MT16 supaya dia punya margin topnya 16. Kemudian saya masukkan space X8 supaya agak lega untuk ukurannya. Kemudian di bagian dari div di bagian dalamnya saya berikan kelas BG gray supaya dia punya gray 100 misalnya. Kemudian sementara ini saya berikan width-nya adalah 1/3. Ya, kemudian saya berikan rounded MD supaya dia ada roundednya seperti ini ya, ada roundednya seperti ini. Kemudian di sana saya berikan bordernya saya berikan gray misalnya adalah 200. Nah, sementara seperti ini. Nah, kemudian saya ingin supaya gambarnya ini teman-teman ya, gambarnya ini dia menjadi ke bagian atas ya, dan dia menjadi lingkaran bukan persegi seperti ini. Nah, untuk membuatnya saya akan mengganti untuk ukurannya dulu. Saya berikan kelas, saya berikan untuk ukurannya misalnya saya berikan W, berikan misalnya adalah 16 ya, supaya tidak begitu besar. Kemudian supaya dia menjadi lingkaran, kita masukkan rounded full. Kemudian saya ingin dia menjadi ke tengah, MX auto. Coba kita lihat. Nah, dia menjadi ke tengah. Kemudian kita naikkan teman-teman ya. Naikkannya ke bagian atas. Nah, untuk membuat dia naik, saya masukkan minus MT. Minus MT misalnya di sini adalah 8. MT 8 seperti ini. Nah, dia menjadi ke bagian atas. Nah, saya akan ganti untuk tulisannya John Saleh ini supaya agak besar ya untuk ukuran dari hurufnya. Kelas, saya masukkan font bold
dan saya berikan PT 5 ya, supaya dia punya jarak dengan bagian atasnya adalah 5 seperti ini. Dan di bagian bawah dari P ini saya berikan kelas, saya berikan padding misalnya adalah 5, kemudian saya tentukan untuk warna hurufnya text gray 500. Nah, kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. John Saleh, kemudian bawahnya adalah tulisan yang diucapkan. Ini adalah satu buah orang yang memberikan testimoni. Kita akan copy untuk orang kedua dan juga orang ketiga. Ini adalah person 1 ya. Person 1. Kita akan copy buat untuk yang kedua. Ini yang pertama. Saya buat 2 lagi. 1, 2. Ya, ada 2 lagi. Ini adalah person yang kedua. Ini adalah person yang ketiga. Ini saya ganti bukan person 1 tapi person 3. Kemudian di bagian atas di sini adalah person 2. Person 2. Namanya yang akan saya ganti saja. Misalnya yang kedua ini namanya adalah Bob Smith misalnya. Kemudian yang ketiga ini adalah misalnya Alex White misalnya. Saya Ctrl S sehingga tampilannya seperti ini. Akan ada 3 buah orang yang memberikan testimoni. John Saleh, Bob Smith, kemudian Alex White ya. Dan dia menjadi mendatar. Dan selanjutnya di bagian bawah dari testimoni ini kita akan membuat untuk bagian bawahnya, untuk bagian copyrightnya. Oh, terlupa teman-teman ya. Ada 1 buah tombol yang belum kita tambahkan di sini. Untuk see all testimony ya. Kita copy saja dari bagian atasnya. Di sini kita copy saja. Saya Ctrl C. Saya letakkan di bagian bawah dari div ini. Ya, saya letakkan di bagian bawah dari div ya. Di sini saya paste saja di sini. Kemudian di sini kita berikan nama sesuai yang ada di sini adalah see all testimony. Letaknya di bagian bawahnya ya. Nah, di sini. Sorry. Di bagian atas dari sectionnya. Saya Ctrl S. Supaya dia ke bagian atasnya. Di sini kita berikan nama see all testimonies. Seperti ini. Kemudian kita berikan semacam jarak ya dengan bagian atasnya. Kita bisa tambahkan dengan MT 5 misalnya. Nah, seperti ini, atau kalau misalnya kurang panjang bisa tambahkan lagi sesuai dengan selera teman-teman. MT 6 misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke bagian bawahnya. Ada logo, kemudian ada beberapa menu di sana. Kita akan masuk ke bagian bawah dari section ini. Saya akan tambahkan 1 lagi untuk copyright-nya ya. Atau kita ganti bukan copyright, misalnya adalah footer-nya. Di bagian footer saya bentuk section. Kemudian di bagian dalam dari section saya akan buat misalnya 2 buah div dulu. Ya, 2 buah div dulu. Div yang pertama berisikan gambar. Dan gambarnya adalah gambar logonya ya. MG, SRC. Saya masukkan IMG. Kemudian logo. Saya tentukan untuk ukurannya kelas W-32. Supaya dia untuk width-nya, W ini adalah width ya. Width-nya adalah berukuran 32. 32 di sini bukan berarti 32 pixel teman-teman ya. Tapi 32 ukuran dari si tailwind ya. Kalau kita lihat W32, maka W32 ini adalah 128 pixel. Bukan logo saja, di sini adalah logo.png. Nah, seperti ini. Ya, harusnya dia akan muncul untuk logonya. Nah, di sini saya akan tambahkan di bagian bawah dari logo ini. Saya akan tambahkan P kelas MT 5. Saya berikan tulisannya misalnya untuk emailnya saya masukkan helloflare.com misalnya. Kemudian ada informasi untuk nomor teleponnya. Misalnya 0274 4433221 misalnya. Ya, nanti di bagian bawahnya ada informasi untuk email serta
nomor teleponnya ya, atau kita berikan untuk warna dari kelasnya ini juga bisa ya. Saya masukkan misalnya kelas teks gray 500 misalnya, sehingga sama dengan teman-temannya di sini menggunakan teks gray 500 ya. Nah, berikutnya saya ingin supaya dia menjadi agak ke tengah ya. Kalau kita lihat di sini untuk gambarnya dia mepet ke kiri. Kita ingin buat dia supaya ke tengah seperti yang lainnya. Kelas container mx auto, kemudian kita berikan flex justify between. Nah, di sini saya pengen dia punya padding dulu, px-nya 6. px-nya 6 seperti ini supaya dia agak ke kiri. Kemudian saya akan tambahkan untuk background-nya teman-teman ya. Untuk menambahkan background berupa gambar, saya tambahkan style. Kemudian saya panggil background img. Kemudian saya panggil untuk URL-nya. Saya tentukan lokasinya. Lokasinya adalah di img footer. Saya Ctrl S. Gambarnya harusnya akan tampil untuk background-nya seperti ini. Dan dia background-nya berulang teman-teman. Kalau kita lihat hasilnya harusnya hanyalah satu saja seperti ini. Supaya dia untuk background-nya hanya satu saja dan dia letaknya di bagian tengah dan ke bagian atas, maka kita tambahkan di bagian kelasnya ini. Saya masukkan BG top supaya dia ke bagian atas. Kemudian BG no repeat. No repeat. Kalau kita lihat sekarang, nah dia sudah ke bagian tengah dan hanya satu buah background saja. Tidak seperti tadi ya, untuk backgroundnya menjadi berulang. Saya masukkan misalnya sekalian untuk bagian PB-nya, padding bottom-nya, saya masukkan 10 ya. 10 di sini bukan 10 pixel ya. Kalau kita lihat di sini 10 ini adalah 40 pixel. Nah, seperti ini. Nah, lanjut saya akan masuk ke bagian div yang kedua ya. Di bagian div yang kedua ini kita akan tambahkan informasi misalnya tentang about us ya. Saya masukkan H4, saya berikan about us. Saya berikan misalnya kelasnya adalah font bold, kemudian teks Excel supaya dia agak besar, kemudian MB4 supaya dia punya jarak dengan bagian bawahnya. Kemudian di bagian dari about us ini, di bawahnya saya akan berikan untuk menu-menunya ya, misalnya support center, customer support, about us, kemudian history. Saya tambahkan, di sini adalah UL, LI, di bagian LI-nya saya masukkan ahref. Di sana kita masukkan yang pertama adalah support center. Oke, saya buat 2 lagi. 1, 2, 3. Yang kedua adalah customer support misalnya. Kemudian yang ketiga kita berikan nama about us misalnya. Kemudian yang keempat kita berikan history. Nah, seperti ini ya. Harusnya dia akan tampil seperti ini. Nah, supaya dia tidak terlalu mepet di sini, kita akan tambahkan jarak antara satu buah menu ke menu yang lain. Dan di sini kita bisa menggunakan space Y, teman-teman. Kalau di bagian sebelumnya kita menggunakan space X supaya dia punya jarak dengan menggunakan sumbu X, tetapi kalau dia menurun, artinya dia vertikal, maka dia menggunakan sumbu Y, ya. Kelas space Y. Di sini kita masukkan space Y2 saja. 2. Nah, space Y2. Sehingga dia agak menurun ya, supaya ada jaraknya. Dan di sini warnanya terlalu hitam, berbeda dengan di sini. Kita berikan kelas yang sama saja. Atau kita samakan saja di bagian dari hello kita ini. Ya, di bagian email ini saya akan Ctrl X saja. Saya naikkan saja supaya di bagian section ini untuk warnanya cenderung sama ya. Kelas, sorry. Kita masukkan di sini saja untuk warnanya. Teks gray 500.
Kalau kita lihat hasilnya teks grid 500, sehingga warnanya menjadi lebih seperti di bagian atasnya ini ya, tidak terlalu tebal, tidak terlalu hitam. Tinggal berikutnya saya akan copy ini menjadi 3 buah lagi, sehingga ada About Us, Resource, Company, Privacy, Policy. Ya. Ini saya copy saja. Yang pertama, saya copy 3 lagi, 1, 2, 3. Ya. Yang kedua di sini adalah yang pertama About Us, kemudian yang kedua adalah Resource. 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 Kemudian setelah resource ada company. Company. Kemudian yang keempat ada privacy policy. Privacy policy. Nah, seperti ini ya, ada About Us, Resource, Company, dan juga Privacy Policy di bagian bawah dari footernya. Nah, secara umum untuk bagian landing page kita ini sudah ya, sudah ada nav, kemudian ada hero section, ada partnernya, ada statistik, testimoni, dan juga di bagian bawah ada footernya. Tetapi coba teman-teman lihat, kalau misalnya sekarang saya coba agak kecilkan dari browser saya, maka tampilannya akan menjadi tidak terlalu bagus seperti ini. Ya, karena kita harus melakukan pemikiran bagaimana kalau misalnya yang membuka dari web kita ini berbeda dari browser yang sudah kita buat ketika kita proses pengembangan. Artinya kita harus membuat dia menjadi responsif, teman-teman. Nah, untuk membuat dia menjadi responsif, mari kita masuk ke bagian dari bawah dulu ya. Saya akan masuk ke bagian bawah di bagian footernya. Sementara ini polanya adalah seperti ini, ada section, kemudian ada container. Nah, saya ingin supaya di sini di bagian flag serta justify between ini, dia akan menggunakan flag serta justify between untuk ukuran dari layar kita dengan ukuran screen yang dimiliki oleh Tailwind dengan ukuran adalah LG. Sehingga kita membacanya adalah kalau misalnya untuk ukuran dari screen kita minimal adalah LG, maka dia akan menggunakan flex. Ya, di sini juga sama untuk justify between adalah LG. Nah, bagaimana kalau misalnya ketika kita membukanya untuk ukuran yang berbeda dari LG-nya atau kurang dari LG-nya? Maka kita bisa tambahkan di sini. Misalnya, kalau misalnya untuk screen-nya adalah small, kita masukkan SM, artinya adalah small. Dan kalau small, saya ingin dia menjadi grid, teman-teman. Artinya, kalau kita menggunakan grid, dia akan berubah dari yang sebelumnya dia mendatar, karena kita menggunakan flex. Kita akan buat dia menjadi beberapa baris dan beberapa kolom. Saya buat dengan menggunakan grid. Kemudian kita tentukan berapa kolom yang kita inginkan. Saya masukkan SM lagi, kemudian saya tentukan jumlah kolomnya. Grid, cols, 2. Nah, seperti ini ya, supaya dia menjadi 2 buah kolom. Kalau misalnya ukuran dari layarnya kurang dari LG. Sekarang kalau misalnya coba saya agak besar, kecilkan seperti ini, maka dia akan menjadi 2 buah kolom. Begitu juga kalau misalnya di sini saya tentukan menjadi 3 buah kolom, saya masukkan 3 seperti ini, maka dari yang sebelumnya dia 2 buah kolom, sekarang dia akan menjadi 3 buah kolom seperti ini, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 dengan menggunakan yang namanya grid. Nah, kalau kita buat dia menjadi grid, kalau sekarang coba saya agak kecilkan lagi, nah seperti ini dia akan menjadi 1 buah kolom saja. Karena di sini kita menggunakan grid, kalau misalnya minimal untuk screen-nya adalah SM. Selain dari SM atau kurang dari SM, maka dia akan menggunakan default. Dan defaultnya dia akan menurun. Ya. Di sini kita lihat menurun ya. About Us, Resource, Company, Privacy Policy, dia menurun seperti ini. Dan kelihatannya ini kita kurang memberikan jarak ya dengan bawahnya. Coba saya akan berikan jarak dengan bawahnya dulu. Artinya jarak seperti ini ya. Antara logo dengan About Us ini terlalu nempel, teman-teman ya. Begitu juga di sini ada history dengan resource ini terlalu nempel.
Coba saya berikan kelas di bagian atas ini MB-4 misalnya. Saya copy saja, saya letakkan di bagian bawahnya. Ini saya letakkan di bagian bawahnya lagi. Ini saya letakkan di bagian bawahnya lagi. Saya letakkan di bagian bawahnya lagi. Nah, seperti ini. Coba kita lihat hasilnya, harusnya dia agak menurun ya. Sekarang dia sudah menurun ya. Antara image, kemudian about us, dan kalau kita agak besarkan, artinya dia sudah keluar dari bagian SM tadi, dia menjadi 3 buah kolom seperti ini. Ya, bisa teman-teman tentukan apakah mau menggunakan 2 buah kolom atau 3 buah kolom, tinggal ditentukan di bagian SM grid-nya tadi. Kalau dia 3 buah kolom, maka gunakan grid cols 3, artinya dia akan menjadi 3 buah kolom. Kalau akan membuat 2 buah kolom, maka masukkan grid cols 2. Atau kita tambahkan juga bisa ya, misalnya saya akan tetap menggunakan grid kalau misalnya ukurannya adalah small, dan saya akan tambahkan di sini kalau misalnya dia menjadi medium, ya, saya masukkan medium, dia menjadi grid cols 3, tapi kalau dia small, kita gunakan 2 saja seperti ini. Ya. Sekarang kalau saya refresh di sini, kalau kita lihat di sini 3 berarti dia adalah untuk yang ukurannya adalah medium. Kalau saya kecilkan, dia akan menjadi 2 buah kolom. Saya kecilkan lagi, dia akan menjadi 1 buah kolom saja seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian atasnya untuk di bagian testimoni. Kita lihat di sini untuk testimoninya, kalau ukurannya di sini adalah 2 berarti adalah small ya. Kalau dia ukurannya small, kita lihat di sini untuk gambarnya terlalu mepet teman-teman ya, untuk kata-kata yang diucapkan ya. Coba saya agak besarkan. Nah, di sini 3 berarti dia adalah medium ya. 3 di sini adalah 3 kolom ya. 1, 2, 3. Sesuai yang sudah kita atur di bagian footer tadi. Kalau misalnya dia screen-nya adalah small, maka dia cukup grid-nya adalah 2 kolom. Kalau dia menjadi medium, maka kita buat untuk grid-nya adalah 3 kolom. Di sini kita berada di bagian dalam dari screen-nya adalah medium. Nah, saya ingin untuk medium, kalau misalnya screen-nya adalah medium, tetap menggunakan pola seperti ini. Tetap tampil menjadi 3 buah kolom. Mari kita masuk ke bagian atas di bagian testimoni ya. Bagian testimoni saya masukkan di sini. Saya tentukan di sana adalah MX Auto testimoni. Saya masuk ke bagian dari flex ini. Flex ini akan saya terapkan kalau misalnya screen-nya adalah minimum, screen-nya adalah MD ya. MD ini adalah ukuran dari screen-nya. Di sini saya masukkan MD ya, MD seperti ini. Kemudian berikutnya kalau kita lihat di sini, dia menjadi tetap 3 buah kolom. Kalau saya kecilkan, nah dia menjadi ke bawah seperti ini ya teman-teman ya. Karena di sini kita ukurannya adalah small. Supaya dia ketika dia small, dia menjadi untuk 1 buah gambar saja. Saya inginnya 1 buah gambar saja. Maka saya akan hidden yang lainnya ya. Yang lainnya akan saya hidden kalau misalnya dia small. Sehingga saya akan masukkan di bagian persen 2 dan juga persen 3. Ini saya akan hidden. Sementara ini kalau misalnya dia small, dia tetap menampilkan semua ya. John Saleh ditampilkan, Bob Smith ditampilkan, Alex Sweat juga ditampilkan. Saya ingin yang tampil hanya John Saleh saja. Artinya adalah persen pertama saja. Persen kedua serta persen ketiga di sini akan saya hidden. Sehingga saya masuk ke persen kedua, saya masukkan di sini. Defaultnya adalah hidden. Defaultnya adalah hidden. Untuk yang kedua dan juga ketiga, ini adalah persen kedua. Saya berikan defaultnya adalah hidden. Dia akan berganti menjadi tampil kalau misalnya untuk screen-nya minimum adalah MD. Ketika dia MD, maka saya masukkan inline. Begitu juga di bagian persen ketiga. Defaultnya dia adalah hidden. Tetapi dia akan tampil kalau screen-nya adalah MD, kita berikan inline. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Harusnya yang tampil hanya 1 saja, si John Saleh saja. Sedangkan si orang kedua,
serta orang ketiga dia tidak tampil lagi. Sekarang saya ingin supaya dia menjadi besar, teman-teman. Saya masuk ke bagian orang pertama, person 1 di sini. Saya akan buat supaya kalau misalnya W-nya kita atur menjadi sepertiga, kalau misalnya dia adalah MD ya, atau screen-nya adalah MD, maka saya masukkan MD. Nah, saya Ctrl S. Kalau sekarang coba kita lihat hasilnya, maka si John Saleh di sini tampilannya akan menjadi besar, teman-teman ya. Coba saya agak besarkan lagi, dia menjadi 3 buah kolom, saya kecilkan, dia menjadi 1 buah kolom seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke statistik ya. Sementara ini dia masih di bagian kiri serta di bagian kanan. Kita akan membuat dia menjadi bagian atas serta bagian bawah. Gambar di bagian atas, tulisannya di bagian bawahnya. Kita masuk ke bagian statistik, teman-teman ya. Bagian statistik. Kita masuk ke bagian statistik supaya dia tidak menjadi kiri dan juga kanan, maka kita tentukan di sini flex ini akan berlaku kalau misalnya minimum adalah MD. Begitu juga di bagian justify between, minimumnya adalah MD seperti ini. Sehingga sekarang harusnya dia akan berganti di bagian atas serta di bagian bawah seperti ini. Kemudian di sini saya lihat untuk W-nya adalah 3/6. Nah, di bagian 3/6 ini saya akan buat supaya dia akan menjadi 3/6 kalau misalnya dia berada di minimum screen-nya adalah MD. Dan di bagian gambar juga sama, saya tentukan minimum screen-nya adalah MD. Kemudian saya berikan default-nya misalnya W3/4 misalnya. Ctrl S. Coba kita lihat hasilnya. Nah, untuk gambarnya seperti ini, tulisannya di bagian bawahnya. Dan saya ingin supaya untuk tulisannya ini ke bagian tengah, teman-teman ya. Tidak seperti sekarang ya. Dia menjadi ke bagian kiri ya. Kita akan masukkan di bagian dalamnya. Di sini saya masuk ke sini, saya tentukan di sini saya tambahkan MX Auto untuk bagian gambarnya. Saya Ctrl S. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya ada statistik, kemudian what we can do for you. Nah, dia sudah ke tengah untuk gambarnya. Sekarang saya masuk ke bagian dalam dari tulisan di bagian bawahnya. Saya akan buat supaya default-nya adalah ke bagian kiri, teman-teman ya. Text left, atau kita ganti ya, bukan text left, tetapi text center. Tetapi kalau misalnya dia berada di posisi untuk screen-nya adalah MD, maka saya masukkan MD text left. Nah, seperti ini ya. Sehingga default-nya adalah ke bagian tengah. Ya, tulisannya ke bagian tengah seperti ini. Dan kalau misalnya screen-nya adalah MD, maka dia akan ke bagian kiri. Nah, seperti ini ya, dia bagian kiri. Statistik ke bagian kiri. Kalau saya agak kecilkan, maka dia akan ke bagian tengah tulisannya. Statistik, what we can do for you. Begitu juga di bagian bawahnya, tulisannya, kemudian untuk infonya, serta bagian tombolnya. Lanjut di bagian atasnya ya, di sini kita lihat untuk di bagian partner ya. Di sini untuk partnernya begitu berjubel ke bagian tengah. Coba kita buat dia menjadi grid saja. Saya masuk ke bagian partner. Di sini kita lihat untuk kontainer, kemudian MX Auto. Kita berikan seperti yang sebelumnya tadi, bahwa dia akan menjadi flex kalau misalnya screen-nya minimumnya adalah MD. Ini saya tetap gunakan atau ganti, atau kita ganti dengan MD saja. MD. Sehingga kalau misalnya dia screen-nya adalah MD, maka dia menggunakan flex, yang artinya dia akan diubah menjadi mendatar horizontal, default-nya. Kemudian kita berikan jaraknya. Tetapi kalau dia kurang dari MD untuk screen-nya, maka kita akan berikan default-nya adalah dengan menggunakan grid. Ya, grid. Dimana gridnya kita buat dia supaya punya kolomnya adalah 2. Nah, seperti ini ya, columns-nya adalah 2. Nah, dia menjadi 2 seperti ini. Dan kita akan tambahkan untuk gap-nya, teman-teman. Ya. Gap ini adalah semacam area yang melingkupi dari tiap-tiap bagian ini. Ini adalah bagian 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita berikan gap di sana.
Gapnya saya tentukan misalnya adalah 5, supaya dia punya gap ya. Di bagian ini punya gap seperti ini. Kemudian saya ingin supaya dia ke bagian tengah, tidak seperti sekarang dia mepet ke bagian kiri ya. Untuk membuat dia menjadi ke bagian tengah, saya masukkan justify item center. Item center. Nah, supaya untuk lokasinya dia menjadi tengah seperti ini. Lanjut ke bagian atasnya adalah di bagian hero section-nya. Saya masuk ke bagian hero section. Nah, untuk hero section hampir sama dengan yang sebelumnya tadi, di mana flex dan juga justify between akan kita terapkan kalau misalnya screen-nya adalah minimumnya adalah MD. MD. Ya, MD. Kemudian untuk gambarnya di sini di bagian dari MD text fit ini kita buat sama saja. Dia akan menggunakan W-nya atau width-nya adalah 3/6 kalau misalnya dia minimum screen-nya adalah MD. Dan untuk default-nya saya berikan text center. Text-nya adalah center, tetapi kalau misalnya screen-nya adalah MD dan ke atasnya jadi menjadi MD, kemudian LG ya. LG adalah large ya. Kemudian MD adalah medium. Kita berikan dia ke bagian kiri MD text left. Sehingga di sini tulisannya akan menjadi ke tengah seperti ini ya, coming up with fresh idea. Dan gambarnya kalau kita lihat sekarang dia menjadi kecil ya dan juga ke sebelah kiri. Coba kita buat dia menjadi ke tengah dan lebih besar, teman-teman. Ya, saya masuk ke sini. Saya gantikan di sini saya tambahkan MD bahwasanya dia akan menjadi ukuran 3/6 kalau misalnya dia screen-nya adalah MD atau medium. Ya, sehingga menjadi lebih besar seperti ini ya di bagian gambar untuk hero section-nya. Lanjut kita masuk ke bagian atasnya untuk bagian nav-nya. Sementara ini dia bertumpuk seperti ini ya untuk gambarnya, kemudian menunya, kemudian tombolnya. Kalau kita lihat hasilnya, untuk screen seperti tadi, maka dia akan menjadi seperti ini. Logo, kemudian menunya hilang dan dia akan diganti dengan hamburger menu seperti ini. Nah, untuk membuatnya, kita akan membuat untuk menu ini dan juga tombol ini, dia akan di hidden ketika ukuran screen-nya lebih kecil dari medium. Untuk membuatnya, masuk ke bagian nav, kemudian kita akan masukkan untuk di bagian dalam dari SpaceX-nya ini. Ya, saya akan tambahkan di sini default-nya adalah hidden. Tetapi kalau misalnya dia ukurannya adalah MD, baru kita keluarkan MD inline. Nah, seperti ini ya. Sekarang dia akan hilang untuk bagian tengahnya. Nah, di sini tinggal kita hilangkan untuk bagian tombolnya. Kita masukkan cara yang sama. Default-nya adalah hidden. Tetapi kalau dia sudah sampai ke bagian MD, maka dia akan menjadi inline. Oke, seperti ini ya. Sehingga kalau kita besarkan, dia akan tampil. Kalau kita kecilkan, dia akan hilang seperti ini. Ya, kita besarkan, kita tampilkan lagi. Atau kita berikan PX di sini ya. Kelihatannya terlalu mepet, teman-teman ya. Saya masukkan di sini PX6. Ya, supaya untuk tulisan logonya ini ya dia agak ke tengah ya. Saya besarkan, saya kecilkan. Nah, sekarang saya ingin ketika dia kecil, maka kita akan tambahkan tombol baru di sana, ya, semacam hamburger menu. Ya. Untuk membuatnya, saya akan letakkan di bagian bawah dari button ini. Saya tambahkan tag baru, IMG SRC. Dari IMG hamburger, ikon hamburger.svg. Defaultnya adalah MD hidden. Jadi kalau dia adalah screen-nya adalah MD, maka dia akan hidden atau tidak terlihat. Tetapi kalau dia kurang dari screen-nya MD atau dia menggunakan small dan kurang dari small, maka dia akan tampil. Coba saya besarkan. Dia akan hilang untuk hamburger menunya. Kalau saya kecilkan, hamburger menunya akan tampil seperti ini.
Langkah berikutnya saya akan membuat untuk menu bayangan. Nah, apa itu menu bayangan? Jadi menu bayangan adalah menu yang sama dengan menu di bagian tengah ini, ya. Ini adalah menu di bagian tengah. Saya akan membuat menu baru tetapi tidak terlihat, teman-teman. Dia akan digunakan ketika seseorang klik di bagian hamburger menu ini. Jadi saya akan copy saja ini, ya, di bagian atas ini kita copy, saya Ctrl C. Saya letakkan di mana? Saya letakkan di bagian dalam dari nav, tetapi di bawah dari nav ini. Ini adalah untuk mobile menu misalnya. Saya letakkan di bagian bawahnya, seperti ini. Kemudian kita berikan di sana untuk kelasnya bukan hidden lagi, ya. Saya akan masukkan di sana untuk menunya, dia adalah absolute. Absolute. Saya hilangkan juga di bagian belakangnya. Absolute, kemudian saya berikan container, flex call. Kalau flex call, maka dia akan menurun, ya. Dia akan flex secara menurun dalam satu kolom. Kemudian saya masukkan supaya dia punya jarak, ya. Coba saya lihat dulu hasilnya seperti ini. Coba kita berikan border, ya, atau kita berikan BG white dulu, BG white. Kemudian kita berikan untuk shadow-nya, shadow SM di sini. Nah, di sini dia seperti di sebelah sini, ya, atau kita bukan SM, ya, MD supaya dia agak tebal untuk shadow-nya. Nah, seperti ini. Jadi posisinya nanti akan berada di sini, ya, di bagian bawah dari menu. Tetapi kalau kita lihat di sini, dia mepet ke bagian kiri, teman-teman. Kita ingin dia supaya memenuhi dari layar yang kita punya. Untuk membuatnya, saya akan masukkan dengan menggunakan insert X 0. Ya, insert X0 supaya dia memenuhi semuanya. Kalau misalnya belum, berarti kita perlu menambahkan di sana untuk bagian dalamnya dengan menggunakan MX Auto dulu. Coba kita masukkan MX Auto. Nah, dia menjadi ke tengah seperti ini. Kemudian kita berikan padding di sebelah kiri serta di bagian sebelah kanan, ya. Sebelah kiri serta bagian sebelah kanan. Karena di sini terlalu mepet ke sebelah kiri, teman-teman, ya. Kita tambahkan di sini dengan PX, ukurannya kita masukkan dengan misalnya 6, ya. PX 6, kemudian PY-nya 5 misalnya. PX 6, PY-nya 5, ya. Sehingga seperti ini, ya. PX 5, kemudian untuk PY-nya adalah PX-nya 6, PY-nya 5. Kalau kita lihat untuk menunya mungkin terlalu ke bawah, kita bisa tambahkan top, misalnya adalah kita tambahkan dengan 16 misalnya. Supaya dia agak naik sedikit gitu, ya, dari bagian logonya ini, ya, sehingga ukurannya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini untuk menunya terakhir adalah community, teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat untuk aslinya, dia adalah ada tombol, ya. Coba kita tambahkan tombol juga. Saya akan tambahkan tombol, tombolnya tulisannya adalah create account. Saya tambahkan satu lagi setelah dari community ini. Saya tambahkan create account. Nah, seperti ini, ya, create account. Nah, kemudian teman-teman coba kita lihat. Kalau misalnya sekarang saya besarkan, ya, harusnya untuk menunya ini dia tidak tampil. Oke lah, kalau misalnya sekarang kita kecilkan, dia akan tampil seperti ini. Tetapi kalau misalnya kita besarkan, harusnya menunya ini kan menjadi hilang. Nah, bagaimana cara membuat dia menjadi hilang? Kita perlu menambahkan satu buah div baru, ya. Dan untuk menu di bagian bawah yang tidak tadi kita buat, ini kita masukkan ke bagian div tadi, ya. Kemudian di bagian div ini kita berikan kelas. Kelasnya adalah MD hidden.
Yang artinya ketika screen-nya adalah menggunakan screen dengan ukuran medium, maka dia akan disembunyikan. Kita coba lagi. Saya akan coba kecilkan, maka menunya tampil. Kalau saya coba besarkan, menu di bagian bawah hilang. Saya kecilkan, menu di bagian bawah tampil, menu di atas hilang. Kalau saya besarkan, menu di bawah hilang, menu di atas tampil. Lanjut kita masuk ke bagian yang menarik teman-teman ya. Kita akan membuat aksi ketika untuk menu hamburger ini atau hamburger menu ini kita klik, dia akan menampilkan untuk menu di bagian bawahnya. Selain itu, kita akan ubah dari hamburger menu ini menjadi tanda silang. Nah, kita berikan default terlebih dahulu untuk di bagian bawah ini. Defaultnya adalah hilang teman-teman, sehingga dia tidak akan tampil. Nah, untuk membuat dia tidak tampil, masukkan saja di sini, hidden begini. Defaultnya adalah tampil. Ada semacam warning, tapi tidak masalah, nanti kita akan sesuaikan. Sementara ini kita buat seperti ini dulu. Ya, sehingga defaultnya untuk di bagian bawah ini tidak tampil. Kita akan buat dia tampil ketika kita klik di bagian dalam dari hamburger menu ini. Nah, caranya kita akan membuat untuk file JavaScript terlebih dahulu, teman-teman ya. Saya akan Ctrl B. Saya akan buat sebuah folder baru. Kita berikan nama JavaScript. Ya, di bagian JavaScript saya akan buat satu buah file baru. Kita berikan nama main.js. Kemudian kita akan akses untuk main.js ini di bagian indeks HTML kita. Kita letakkan di bagian bawahnya sebelum tag body penutup. Saya masukkan di sini script .2 src, pilih di sini. Kemudian kita arahkan ke JavaScript kita, JavaScript main.js. Ya, kita scroll lagi ke bagian atas, ke bagian menu bayangan kita. Ya, scroll ke bagian atas, ke bagian menu bayangan. Ya, di sini ada di bagian mobile menu. Nah, di bagian mobile menu ini. Kita akan masuk ke bagian main.js. Ketika kita melakukan klik ke bagian dalam dari tombol hamburger ini, berarti kita perlu membuat supaya JavaScript tahu lokasi di mana kita klik. Untuk membuat dia tahu, kita perlu penanda terlebih dahulu di bagian HTML kita. Misalnya, kita akan berikan nama untuk hamburger menu ini. Kita berikan nama, namanya misalnya kita tambahkan dengan hamburger begini ya. Hamburger. Namanya adalah hamburger. Kemudian saya akan tandai dia di bagian main.js ini. Saya akan masukkan cons hamburger adalah kita dapatkan dari dokumen.query selector. Kita ambil titik hamburger. Sesuai dengan kelas yang kita punya ya. Kita punya di sini adalah hamburger. Kalau misalnya di sini kita ganti bukan hamburger, misalnya kita ganti dengan kebab misalnya, maka di bagian main.js bukan lagi titik hamburger tapi adalah titik kebab ya. Contohnya di sini kita menggunakan hamburger. Nah, coba kita cek dulu apakah dia berefek ya. Saya masukkan hamburger.add_event_listener. Eventnya apa? Eventnya adalah klik. Kemudian kita masukkan closure ya atau anonymous function. Kita berikan alert dulu. Saya masukkan halo begini ya. Saya Ctrl S, coba saya klik di bagian dalam dari hamburger menu ini. Saya klik. Nah, sudah ada tulisannya halo begini. Artinya dari tampilan web kita ini dia sudah mengetahui apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah klik di bagian hamburger. Nah, tinggal sekarang saya akan menggantikan dari yang sebelumnya dia adalah gambarnya berupa hamburger. Kita akan ganti dengan icon close ya. Icon close. Saya sudah siapkan juga di bagian IMG ini. Ada icon close, ada icon hamburger ya. Tinggal saya akan panggil untuk icon close-nya. Nah, caranya supaya kita bisa menggantikannya, saya akan hilangkan ini dulu. Ya.
Kemudian saya akan buat sebuah variabel misalnya src, di mana src ini akan menggantikan. Kalau misalnya untuk gambarnya adalah hamburger, dia akan diganti menjadi cross atau close. Kalau misalnya gambarnya adalah close, dia akan diganti menjadi hamburger. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya akan buat dengan inline conditional seperti ini. Saya cek dulu hamburger.src, properti src, saya cek apakah includes atau mengandung untuk tulisannya hamburger. Hamburger. Ingat ya, di sini src-nya di sini adalah ikon hamburger.svg, sehingga di sini saya hanya mengecek apakah di bagian nama filenya ada hamburger-hamburgernya, gitu ya. Kalau misalnya ada hamburger-hamburgernya, maka saya akan gantikan dia menjadi alamat file yang lain. Alamat filenya adalah img, ini adalah nama foldernya. Kemudian icon close.svg, sesuai dengan nama file yang kita punya di bagian dalam dari folder img. Di sini ada icon close, ya, maka saya tulis di sini icon close. Nah, sekarang kalau misalnya dia tidak ada, ya artinya yang di bagian dalam dari proses pengecekan ini isinya adalah close atau bukan dari hamburger, maka saya gantikan dengan img icon hamburger. Nah, seperti ini ya, icon hamburger. Tinggal sekarang saya akan masukkan dari hamburger.src akan berisikan src. Nah, seperti ini ya. Kita coba dulu ya. Saya akan klik di bagian dalam dari hamburger, saya klik. Ternyata belum berganti, berarti ada yang kurang. Coba saya inspect dulu. Saya klik di bagian konsol. Di sini ada hamburger sr include, berarti kurang S, teman-teman. Includes. Nah, seperti ini ya, includes. Coba kita ulangi dulu. Saya akan ulangi. Saya klik di bagian hamburger, saya klik. Nah, dia sudah berganti. Sekarang posisinya adalah close. Kalau saya klik, dia akan berganti menjadi hamburger harusnya. Berarti di sini kurang .svg, teman-teman. .svg. Ya, kita ulangi dulu. Saya akan klik di bagian ikonnya, dia berganti menjadi cross. Saya klik di bagian cross-nya, dia mengganti menjadi svg seperti ini. Langkah berikutnya kita akan menampilkan menunya. Kalau misalnya kita klik di bagian hamburger menu ini. Ingat di sini kita sudah membuat untuk mobile menu, kemudian ada hidden-nya, MD hidden. Sehingga defaultnya kalau misalnya screen-nya adalah medium, dia akan tampil. Tetapi dia medium ke atas, dia akan di hidden ya, atau disembunyikan. Nah, yang akan kita sasar di sini adalah yang berada di bagian dalam dari MD hidden. Saya butuh penanda di sini, teman-teman ya. Saya akan tandai dia dengan nama misalnya menu. Ya, saya tandai dia dengan yang namanya menu. Di mana menu ini kita akan hilangkan hidden-nya atau kita akan tampilkan ketika kita klik di bagian hamburger menu ini. Ya, saya akan tangkap dulu untuk di bagian menu. Saya tambah satu buah variabel baru, cons menu. Menu, dia adalah dari dokumen .query selector dari .menu. Nah, seperti ini. Tinggal di sini saya akan gantikan. Saya masukkan menu .class list .toggle. Nah, toggle ini apa, teman-teman ya? Toggle ini akan menggantikan dari yang sebelumnya misalnya kita akan cek apakah dia ada kelas hidden-nya ataukah tidak. Ya. Kalau misalnya dia ada kelas hidden-nya, kalau kita klik, maka dia akan menghilangkan untuk hidden-nya ini. Saya akan cek dulu ya. Saya klik, dia akan tampil. Kalau saya klik lagi, dia akan hilang. Saya klik, dia akan tampil. Saya klik lagi, dia akan hilang. Nah, supaya untuk bagian ini dia tidak menampilkan errornya, saya akan pindahkan saja supaya dia kita masukkan ke bagian JavaScript saja. Ya, ini saya hilangkan, saya tambahkan di sini.
menu.classlist.toggle flex. Nah, seperti ini ya. Kalau sekarang saya klik lagi, dia akan tampil, saya klik lagi, dia akan hilang. Kalau saya klik, dia akan tampil. Sekarang kalau misalnya saya besarkan, dia akan menghilang untuk bagian menu yang ditampilkan oleh hamburger menu. Kalau saya kecilkan, hamburger menunya tampil lagi. Kalau saya klik, dia akan hilang seperti ini. Nah, secara umum tampilan kita sudah oke teman-teman, artinya sudah selesai. Coba saya agak besarkan. Tetapi kalau misalnya sekarang saya akan lihat untuk tampilan web saya secara langsung, artinya tidak menggunakan live server. Coba saya klik kanan, kemudian open with, kemudian saya klik di bagian Google Chrome untuk tampilannya. Saya lihat nanti, sorry bukan yang ini ya, di bagian yang satunya, di sini. Desktop. Saya masuk ke bagian Tailwind CSS Landing Page. Di bagian ini saya klik kanan, open with, kemudian masuk ke bagian Google Chrome. Untuk tampilan dari web kita kurang lebih nanti hasilnya adalah seperti ini. Di sini tampilannya begitu besar teman-teman ya. Padahal tadi kalau kita lihat ketika kita menggunakan dari live server, tampilannya tidak sebesar ketika kita menggunakan atau menampilkannya secara langsung. Nah, kalau kita menggunakan dari Tailwind, kita juga bisa melakukan override ya, atau merubah dari sebuah kelas yang sudah ada. Misalnya saya akan menggantikan untuk kelas kontainer kita. Kalau kita ingat ketika kita membuat web tadi, kita menggunakan kontainer ya di bagian tiap-tiap sectionnya ya. Di sini kita menggunakan kontainer. Kemudian di bagian section ini kita menggunakan kontainer. Nah, supaya dia bisa kita ubah sekaligus, saya akan menambahkan style dulu. Ya, style. Di mana stylenya kita akan mengubah dari kelas kontainer yang sudah ada, kita akan persempit untuk ukurannya. Nah, supaya dia berefek dengan Tailwind yang sedang kita buat ini, saya masukkan type text / Tailwind CSS. Ya, kemudian kita panggil kelas apa yang akan kita ubah. Misalnya kelasnya adalah container, maka saya akan masukkan container seperti ini. Kemudian ditambahkan add apply. Ya, kita apply sesuai dengan kelas yang dimiliki oleh Tailwind CSS. Misalnya saya tentukan max 4XL misalnya, atau 5XL. 5XL, sehingga ukurannya adalah 5XL, di mana 5XL ini adalah sebesar 1024 pixel. Max W5XL. Kalau sekarang coba saya refresh, maka tampilan hasilnya bukan menggunakan live server tadi, dia akan menjadi lebih sempit seperti ini, teman-teman ya. Itu dia untuk tutorial kita kali ini, semoga ada guna dan juga manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.